kurang-kurangin lah statement bahwa itu kan bercanda. Enggak, Anda politisi bukan komedian ya. Ya tolong bapak-bapak yang ada di sana, kalau lu pengen tahu rahasia politik Indonesia, datanglah ke Lapo. Wih, Di sana lah bos, semua di rahasia-rahasia negara bangsa Indonesia itu ada di situ. Yang harus gue puji banget adalah fasilitas infrastruktur. Infrastruktur bagus banget. Kayaknya di zaman Pak Jokowi gue kalau ke daerah tuh melihat bandara semua seragam. Iya ya. Keren banget. Kan sekarang banyak nih Pak Jokowi dan pemerintahan ini kan pakai influencer kan? Ya. Kayak IKN bagus Pak. Yang nggak bagus cuma bawa influencer ke IKN. Itu doang. Bapak, kalau nganggap anak, mending anak-anak di jalan yang Bapak pelihara. Ini kenapa cewek semua? Mohon maaf Bapak. Giliran pemilu Anda turun ke masyarakat, giliran Anda kepilih masyarakat datang ke Bapak. Mungkin Pak Adis mau jadi Menteri Sosial. Coba gimana Pak? Nggak ada yang salah. Selamat datang di Jodea Kepo. Kali ini bos, yang datang bukan sembarang orang. Waduh. Nih bos, pemegang skena perpolitikan media-media. Wah ini kita harus kasih ekspektasi tinggi nih. Kalau biasanya kita ngundang yang serius-serius, pengen dapat inspiratif kekepoan Jodea ini supaya Jodea makin bertumbuh. Kita mau denger banyak hal dari pemegang kunci nih. Ini tepi jurangnya perpolitikan dengan komedi bisa bersatu. CEO Komisi.co Kak Gian. Waduh. Kak Bang bebas ya. Bebas lah. Bang Gian, terima kasih. Mas, terima kasih juga udah ngajak ke sini. Sudah mau hadir di UMKM Super Mikro. Aduh. UMKM kecil ini gue selalu bilang ini tempat super mikro, Bang. Tapi kan dari kecil kan bisa jadi besar. Semua doanya sih seperti itu. Semuanya kan seperti manifesting itu. Sih ini, manifestnya kan gitu, dari yang bukan siapa-siapa berproses jadi sesuatu. Semoga. Nggak ada yang instan kan. Nggak ada yang instan. Kecuali ketua partai Anda kan. Hah? Siapa yang instan? Enggak instan, pasti kan ada proses ngobrolnya di belakang kan. Ketua partai siapa? Ada ketua partai. Di negara mana? Indonesia. Ini dari tadi sih kameranya masih ke bagian terus, jadi bukan. Ya, jangan disorot bukan gua. Aduh, berproses. Ini kayaknya baru mulai. Udah kena. Tapi nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Namanya juga kan komedi politik. Ya udah, dibercandain aja udah. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Ya oke, boleh. Santai dulu ya. Jangan yang tepi jurang lu. Gue jujur ya, gue pengen banget nih ngundang Bang Gian nih. Bang Gian mau nggak ya? Tapi gue juga udah harus siapin mental. Ayo bakal apa diomongin di konten gue nih. Apa yang akan terjadi nih. Baru 1 menit pertama aja udah dikena cengin gue nih. Gimana lo mulai Komisi.co? Apa yang ada di pandangan lo? Karena politik dan komedi ini sebenarnya tidak jauh banget kalau dibilang masyarakat, tapi nggak ada juga yang mau memulai hal tersebut karena seringkali takut offside nih, benar. takut jadi malah nyakitin 1-2 pihak, jadi ada mungkin yang ngerasa terancam atau apa. Gimana lo memulai semua itu? Awalnya kan karena gue komedi dulu pastinya kan, gue stand up, dari stand up akhirnya di 2018 gue bikin gue bergabung bersama Majelis Lucu Indonesia MLI. Nah MLI kan sebenarnya udah secara jokes juga nggak semua talent, tapi ada beberapa yang pinggir jurang kan. Nah tapi belum bermain ke arah politik pada waktu itu. Nah gue sendiri sebenarnya tertarik dengan politik dari dulu. Jadi kalau dibilang tiba-tiba politik juga enggak sih sebenarnya. Emang dari dulu udah. Gue seneng banget mengikuti kayak apa ya, sejarah politik. Konspirasi politik. Kalau ada kejadian gue berusaha mencari tahu ini apa sih sebenarnya di balik ini. Jadi gue suka ke arah political thinkingnya segala macam. Ya, political thinkingnya seperti apa, isunya gue ikutin. Terus kebetulan bokap tiri gue orang Batak. Gue ada marganya. Apa tuh? Girsang, Simalungun. Oh, tuh
Simalungun. Simalungun ya. Simalungun. Iya, Jadi bokap kandung gue Ambon. Oke. Terus tapi gue punya marga juga Batak, Simalungun. Aku oma Papilaya. Oh, Papilaya. Iya. Oke. Tapi Bapak? Papa Jawa. Bapak Mama Jawa. Karo. Oh, Mama Karo. Jadi marga Girsang. Dan orang Batak ini kan irisan politiknya kenceng banget ngomongin politik. Iya. Gue bahkan punya joke sama bokap, kalau lu pengen tahu rahasia politik Indonesia, datanglah ke Lapo. Wih, Di sana lah semua rahasia-rahasia negara bangsa Indonesia itu ada di situ. Iya. Gue nggak tahu kan kau. Kemarin gue tengok abang ini sama ini ya. Nggak kayak gitu ceritanya. Coba tuang dulu. Satu tuangan satu cerita tuh biasanya. Iya. Akhirnya gue suka banget. Terus dulu waktu mau kuliah gue dari dua yang gue pengen masuk, tiga tuh sebenarnya. Hukum, sospol sama komunikasi. Akhirnya yang kepilih adalah manajemen. Kepilih tiga-tiganya negeri. Akhirnya swasta ekonomi. Iya. Nah setelah sekian lama gue di dunia komedi, akhirnya di 2021 ya komisi dua kepikiran lah bikin sesuatu politik tapi relate dengan anak muda. Oh. Karena gue melihatnya awalnya ya, gue nggak tahu bisa aja salah, bisa aja gue soto ini. Gue melihat media yang ada sekarang, media politik, atau nggak anak muda ya, ada yang ngerti banget politik, tertarik banget politik, sama yang empati banget dengan antipati dengan politik. Oke. Yang politik gue malas udahlah nggak berpengaruh ke hidup gue. Semua yang negatif ada di politik. Tapi ada yang ngikutin banget politik ya. Nah tapi yang di tengah-tengah ini kosong. Yang sebenarnya mereka nggak peduli. Tapi kalau di tongkrongan lu ajak ngomong tentang isu, ngobrol 2 jam dia. Kepo juga. Iya, malah dia lebih banyak tahu. Oh iya kemarin gue baca ini gini. Tapi pas di hari-hari kayak apaan sih politik? Scroll aja. Iya. Nah komisi itu sebenarnya pengen hadir mengisi kekosongan itu. Menjembatani antara yang suka banget politik sama yang tidak suka. Emang yang di tengah-tengah itu biasanya bagus ya? Bagus ya di tengah-tengah. Soalnya kan terlalu kiri sama terlalu kanan ini. Tengah ini? Tengah ini nih yang bisa ke kiri bisa ke kanan. Pokoknya coba dicari tahu yang tengah-tengah ini nih. Yang tengah-tengah ini bagus kan emang kan. Iya. Punya daya pikat kan. Ya kan? Nah akhirnya ya deh coba dia bikin sebuah media berlandasan komedi. Kita ngangkat isu-isu tentang politik, gunanya mengedukasi politik buat masyarakat. Oke, lu nggak gini, kadang-kadang gini, yang nggak suka politik itu kalau baca berita-berita politik itu malas banget, pasti kayak baca caption yang panjang lebar. Belum lagi dengan istilah-istilah. Yang nggak semua orang singkatan-singkatan yang ribet banget. Lain. Nah, butuh satu konten yang orang pantengin, seru ya, tapi dia ngerti, lagi ada kejadian ini. Nah itu tuh dengan caption anak muda, dengan caption bukan anak muda, caption yang relate mungkin. Mudah dimengerti. Masuk ke semuanya. Yes, gitu. Karena menurut gua lu nggak perlu terlalu dalam mengerti politik, tapi lu harus tahu tentang politik. Nah itulah komisi lahir berlandasan komedi. Kita bikin konten-konten tentang edukasi politik. Iya, dan gue setuju memang sebenarnya tadi poin yang soal lu mau tidak mau harus ngerti soal politik, karena hari-hari kita ini semua jalannya dengan politik, kebijakan politik. Kenapa lu belum bisa punya rumah sekarang? Atau kenapa lu bisa bayar cicilannya? Selalu gue bilang lu nonton Netflix, lu beli pulsa, kenapa bisa harganya segitu, pajaknya segini segala macam. Itu kan berurusan dengan lu bayar pakai kartu kredit punya kebijakan dari pemerintah. Lu pakai GoPay, OVO, itu ada kebijakannya dari pemerintah. Jadi semua dalam kehidupan ini, karena kemarin tuh ada banget yang komen di komisi pas banget kemarin tuh kayak nanti kita munculin komennya di sini biar kayaknya ada kayak gue pin deh tuh komennya tuh ada di komisi kayak gue nggak peduli deh dengan politik bla 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 bla.
Terus menurut gue yang salah sih 100% itu salah banget karena semua kehidupan lu ada politiknya. Jangankan tentang politik pemerintahan ya. Iya. Lu sebagai anak di rumah lu berpolitik. Lu nggak dapat duit dari bokap, lu minta ke nyokap, Lu itu kan politik. berpolitik. Itu kan berpolitik. Iya kan? Itu lu berpolitik. Iya, bener, di sekolah lu temenin yang pintar biar dapat contekan itu kan lu berpolitik. Lu cari cara supaya lu survive. Survive itu kan berpolitik. Lu Iya. baik-baikin guru itu berpolitik. Iya, betul. Iya kan? Betul. Lu kuliah juga lu gitu, lu berpolitik. Iya, betul. Lu kerja, lu pasti berpolitik. Lu akan cari celah bagaimana lu bisa Yes. tetap stabil Iya, di kantor, iya. orang ngelihat lu Iya. dapat posisi yang lebih Karena baik. menurut gua politik bahasa di otak gua adalah masalah kekuasaan diri lu sendiri. Ya lu dapat itu kan kekuasaan lu tuh. Iya. Nah itu caranya gitu loh. Jadi pasti setiap manusia berpolitik, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak gitu. Oke. Tapi Gitu. kok kayak komisi nyerang pemerintah mulu? Eh, Emang nggak takut apa komisi? kita punya backingan. Ngeri kawan paten. Nah Iya, ini gitu. kalau betul paten kau le ya. Paten kau. Paten kau le ya. Kita ada backingan dong. Nggak mungkin kita ini. Tahu nggak backingannya siapa? Siapa? Pancasila. Kenapa bisa gitu? Pancasila dong. Karena pada akhirnya semua ideologi negara ini ya 5 sila kita. Oke. Jadi kenapa gue nggak takut ya karena yang kita perjuangkan adalah Hal yang keadilan, betul. perdamaian, persatuan. Dan itu kan buat Indonesia juga. Dan maksudnya nih ya gue tidak menjelekkan satu dan lain hal kiri kanan. Cuman kan tapi bagi apalagi anak muda concernnya sekarang jadi malas berbicara karena takut ini segala macam. Karena nggak asik cara masuknya ke mereka. Terlalu serius gitu. Lu datang kayak lu harus masuk partai biar ngerti politik. Wah, ya enggak gitu. Jangan langsung ultimate ngajak masuk partai dong. Lu Bikin harus- suka dulu Iya, dong iya, gitu loh. Emang lu nggak mau berpartai? Gue sampai sekarang ini jujur ya. Iya. 2018 gue pernah diajak PSI masuk. 2018 2016 awal-awal PSI itu tahun berapa ya? PSI itu Bekasi. Bekasi. Iya. Ada teman gue dimasuk PSI terus dia bilang Oh, lu tinggal Bekasi. Bekasi gue. Yuk Gian masuk PSI yuk. Nanti 2018. enggak lah. Kayaknya awal-awal PSI muncul deh. 2000 Masih Samara masih ada di PSI awal-awal banget. Partai-partai lu emang nggak ngajakin juga atau apa? Karena kan dulu gue nggak punya teman-teman partai. Oh, oke. Maksudnya gue punya, tapi ya yang teman-teman gue anak muda tuh Iya. pada waktu itu ya tiba-tiba Kan kita paling muda. paling muda kan dulu kan. Iya, tapi kan Iya. Aduh, takut. dia membuka celah pintu sendiri. Muda dong, gue sekarang masih Iya, 25. lu masih muda. Gue masih 25. Iya, iya benar-benar. Iya. 25 ya? 25. Tapi kan yang 52 juga ada kan. Jadi gue diajak dulu, ada. Tapi maksudnya dengan lu udah ngejalanin, lu udah semakin involved into dengan dunia politik, nggak ada pemikiran-pemikiran pengen ke arah sana, atau lu nggak pengen jadi tokoh-tokohnya? Mungkin ada, tapi gue kalau ditanya, ini baru bulan-bulan ini gue ditanya, lu nggak ada kepikiran masuk partai atau berpolitik? Mungkin ada, tapi tunggu gue selesai dengan diri gue sendiri. Poinnya bagus. Kan lu suka banget nih ngecengin pemerintah. Iya. Pemerintah ini baiknya apa? Baiknya, Menurut lu? Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin. Apa hal baik yang sebenarnya? Karena kan, wah sebagai seorang awam dan Ya, melihat awam, komisi ini kan kayak, gila ngecengin mulu nih. Apa sih yang sebenarnya menurut seorang Bang Gian kayak sebenarnya mereka tuh keren begini. Oke, gue disclaimer dulu. Kenapa gue cengin Pak Jokowi? Kalau gue pribadi ya, nggak usah komisi deh. Iya. Karena gue dulu dukung Pak Jokowi. 19 gue dukung kok. Maksudnya 2019. Dan kenapa gue mengkritik sekarang? Wah, berarti lu nyesel kan Bang? Enggak. Karena sebagai pendukung gue adalah orang pertama yang mengkritik. Iya, maksud gue
gue milih pada waktu itu, dan setelah Pak Jokowi menjalani ya gue tetap muji kalau ada yang bagus, tapi porsi gue harus lebih banyak mengkritik. Karena gue pendukung, gue harus bertanggung jawab dengan pilihan gue dong. Bukan berarti karena ini gue dukung terus gue harus muji terus-terusan. Justru karena mendukung lah itu lo yang mengkritik, paham dan harus mengawal apa yang beliau. Kalau ada orang yang mendukung terus memuji terus-terusan, itu buzzer. Seperti banyak. Oke. Gue pengen mancing-mancing, ternyata memang orang berpengalaman nggak kayak gue, memang nggak bisa dipancing. Karena masih ada pilkada soalnya. Gak kasihan, jangan buka kartu orang lah. Oke. Ya, jadi gue mau kritik. Bagus, kalau yang bagus ya, jujur kepuasan gue nggak sebagus 2014 ke 19. Terlihat emang banyak banget bagi-bagi kuenya di 2014-19. 19-24. Terlihat lah ada bagi-bagi kuenya. Yang harus gue puji banget adalah fasilitas infrastruktur. Infrastruktur bagus banget. Kayaknya di zaman Pak Jokowi gue kalau ke daerah tuh melihat bandara semua seragam. Iya ya. Keren banget. Jalan tol. Gue sempet ngerasain ke Surabaya 24 jam. Sekarang dulu, udah cepet banget. Sekarang 12. Iya, kepotong. Terus banyak banget hal-hal yang tidak disukain oleh netizen, tapi dilakuin oleh Pak Jokowi. Banyak banget kayak kereta cepat, menurut gue salah satu yang unpopular decision. Iya. Tapi dilakuin oleh Pak Jokowi dan enak banget. 30 menit. Dan banyak banget sekarang yang gue lihat orang-orang yang tinggal di Bandung kerja di Jakarta. Iya, gue liat tuh di FVP. Kalau nggak tinggal di Bandung kerja di Jakarta, atau nggak tinggal di Jakarta kerja di Bandung. Kerja di Bandung enak banget. Terus kalau ditanya, tapi kan itu doang. Ya banyak banget hal-hal birokrasi yang menurut gua sangat-sangat berbeda, lebih cepat, segala sesuatunya lebih cepat yang gua rasain di era Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya dibandingin sama 2014 ke 2019, turun lah. Turun. 2019-2024 tadi infrastruktur baikannya yang bagus ya. Infrastruktur, birokrasinya bagus. Sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang unpopular di masyarakat. Tapi beliau tetap kerjakan karena demi kebaikan. Sama yang paling bagus dari keputusan Pak Jokowi itu membiarkan Ma'ruf Amin tetap bekerja sih walaupun diem. Iya. Maksudnya kan jarang beropini kan. Maksudnya kan dia jarang ngomong gitu. Bagus, itu malah bagus banget loh, tidak menabrakin sama presiden kan. Kadang-kadang kan kalau ada yang punya visi ini, satu sini. Iya, benar. Kan nabrak kan jadinya. Tapi kan Bapak progresif, cuy. Progresif Bapak. Diam seperti apa kan pernah tuh tiba-tiba. Oh iya, legalin ganja. Kan orang bilang kan banyak kan tuh progresif tuh. Iya, progresif bagus banget, makanya dia tuh nggak mau terlalu terlihat. Keputusan-keputusan itu yang langsung dicintai Ma'ruf Amin itu. Dan yang terbaru kan Pak Ma'ruf Amin pengen jadi penengah untuk konflik parpol ya. Parpol bagus. Cocok. Jadi pening kepala gue. Bagus ya, gue muji nih, bagus. Bener. Nah kalau gitu highlightnya karena menurut lo ada penurunan atau ada hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu, apa yang harus diingat oleh pemerintahan yang baru Prabowo Gibran untuk ayo ini perlu dievaluasi, dicoba dibantu tolong ditingkatkan di satu yang menurut gua paling penting dari sebuah mau Prabowo Gibran mau nanti di daerah mana segala macam atau ini lebih ke para pejabat publik. Komunikasi. Seperti setiap kali mau mensosialisasikan sesuatu itu jelek banget PR-nya. Oh ya? Kenapa? Semua orang tuh pengen ngomong rasanya. Contoh, masalah 7.500 makanan. Satu menteri ngomong ini ngomong ini, tiba-tiba Mas Gibran muncul bahwa enggak 15.000, bla 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 bla. Itu ngapain? Yang lain tuh ngomong tuh ngapain? Itu gue pengen bikin postingan sendiri, gue bilang ini harus jadi PR banget di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nggak boleh ada yang ngomong sebelum ketok palu dan PIC-nya yang ngomong atau juru bicaranya ngomong. Yang lain nggak boleh ada yang ngomong. Oke. Ini kadang-kadang kan masalahnya kan
maksudnya bercanda tapi ternyata tidak ditangkap sama media apa, netizen menangkapnya jadi berita apa. jelek lagi. Semua program pemerintah kayak gitu. Oke. Semua program. Oke. PR-nya jelek banget, Pak. Tidak sampai ke masyarakat, harus diklarifikasi lagi. Apa itu? Akhir-akhir ini kemarin apa? Tapera muncul. Iya. Diklarifikasi. Apa muncul? Diklarifikasi. Kenapa harus diklarifikasi dulu? Kenapa nggak pas final dulu? Final dulu, Baru. ketok palu. Pokoknya kalau masih meeting 1, meeting 2, meeting 3 keluar di doorstop ada wartawan, tahan aja. Nanti ya, kalau udah ketok palu, udah gitu aja. Ya berarti butuh orang khusus yang benar-benar bisa ngerem komunikasi Iya, ini. benar. Itulah kalau kenapa menurut gua jadi politisi harus udah selesai sama diri sendiri, biar gak nyari spotlight. Seringkali memang akhirnya mereka memanfaatkan momen rapat ini atau momen apa untuk nama mereka yang di-highlight duluan. Iya, dan kurang-kurangin lah statement bahwa itu kan bercanda. Enggak, Anda politisi bukan komedian ya. Ya tolong bapak-bapak yang ada di sana. Suka banget kayak itu kan bercanda. Enggak. Bapak masalahnya kalau mau bercanda ngomong dulu stand up. Sini diajarin dulu biar deliverynya bagus, biar orang tahu oh ini bercanda. Bapak ngomong bercanda kayak serius, Pak. Iya. Giliran bikin keputusan serius malah bercanda. Aduh, bener juga. Iya. Selain komunikasi itu sih menurut gua kunci. Itu core-nya ya dalam sebuah hubungan aja. Asli. Ayo kita dengar dulu dari Gus Gian nih. Iya, penting komunikasi, Pak. Oke, benar. Segala sesuatunya bisa beres kalau komunikasi betul. bagus. Bener. Iya. Karena menurut gue nggak tahu ya anggarannya nggak cukup atau enggak. Kayaknya cukup cuma dikorupsi aja. Enggak dong. Sosialisasi kan program enggak. Sosialisasi program pemerintah tuh kayak jarang banget nyampe ke masyarakat. Lewat media doang, tapi nggak ada yang turun langsung. Mungkin kalau ada yang turun langsung nggak semuanya, atau dengan cara yang tidak asik sosialisasinya. Tiba-tiba mungkin bikin penyuluhan apa bla bla bla. Datang sana 2 jam dengerin orang ngobrol, ngantuk kan? Iya. Maksudnya dan mungkin bagi gue yang udah pernah turun ke lapangan juga, mungkin orang-orang seringkali datang tuh karena mau dapat sesuatunya dari acara tersebut, bukan ya betul. Bukan dengar dari ini kan. Iya. Nah, itu yang harus dipikirin. Karena menurut gue itu yang paling penting, Pak. Emang menurut lu sosialisasi yang asik seperti apa kira-kira? Yang minimal gini. Yang terbesit sekarang deh. Oke, kalau terbesit caranya ya, gayanya. Lu bisa bikin kayak masuk ke acara-acara talk show yang podcast yang banyak ada. Kalau gue sebutin program kayak ada acara namanya Idea Fest setiap tahunnya. Lu bisa ngomong di sana. Narasi punya ya? Bukan, Idea Fest tuh MTech. Oh iya. Lu bisa ngomong di sana. Lu bisa bikin program-program. Oke, misalnya yang kemarin tuh baru keputusan Pak Jokowi ngasih keputusan yang alat kontrasepsi boleh di SD. Itu kan kalau cuma diomongin gitu kan orang, apaan ini program? Terus habis itu dikat sama media sembarangan. Bener gak? Iya. Coba kalau lu turun. Sebenarnya kan pembahasan itu sudah ada dari zaman gue SD, SMP juga udah ada sosialisasi penyuluhan seks di sekolah-sekolah. Iya. Ada tuh pada waktu itu. Nah, maksud gue caranya menyampaikannya, turun ke lapangannya juga seperti apa, ngasih tahu ke medianya jangan sepotong-sepotong gitu loh. Nah ini semua sepotong-sepotong. Apakah menurut lu menggunakan influencer sekarang ini itu udah caranya oke? Kan sekarang banyak nih Pak Jokowi dan pemerintahan ini kan pakai influencer kan? Ya. IKN bagus Pak, yang nggak bagus cuma bawa influencer ke IKN, itu doang. Bener. Kenapa tuh? Kan maksudnya kan itu salah satu yang dianggap bisa menunjukkan. Ini kan nggak cuma soal IKN berarti kan soal program tadi misalnya. Gini ya. Iya. Buat Prabowo, Gibran, Pak Prabowo, Mas Gibran boleh pakai influencer. Oke. Tapi kasih kebebasan influencer yang ngomongin apa aja yang mereka lihat dan mereka dengar. Gua banyak yang bilang, "Bang, lu kan ngomong gitu karena nggak diajak ke IKN." Ada yang ngechat gitu? Kalau lu diajak ke IKN, lu mau? Tapi satu syarat. Apapun yang gua kontenin, jangan ikut campur. Yang bagus gue akan bilang bagus, yang jelek gue akan bilang jelek. Gue ngomong ini di acara KSP.
Terus KSP? Hahaha ketawa. Emang gitu bos saya. Aduh. Aduh, pening gue di Red Podcast ini nih. Oh gitu. Iya maksud gue nggak apa-apa pakai influencer nggak apa-apa. Tapi pengelolaannya bagaimana iya, cara outputnya segala macam. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Gitu aja. Tapi sebenarnya bisa jadi efektif dan bisa membantu banget untuk program-program terbaru, salah satu tadi soal alat kontrasepsi ini. Malah menurut gue berharap banyak dengan Mas Gibran ya, anak muda ya. Iya. Pada saat dia menjalani pemerintahannya dia punya ide-ide yang out of the box, yang unpopuler, berani mengambil resiko, tapi itu jadi hal baru di politik Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi bagus kok Pak Jokowi. Iyalah, orang mau diajak ke IKN juga kan? Hah? Mau diajak ke IKN juga kan? Ah, nggak usah lah Pak, belum ada air di sana. Ah, udah ya. Udah ada ya? Udah. Listrik yang belum ada. Udah, tapi kan kemarin katanya AC-nya panas. Hah? AC-nya kemarin katanya panas. Kejauhan bawa AC-nya kayaknya dari Jakarta. Ini kemarin gua ngobrol di acara ASN Fest ya. ASN Fest. Itu dari KSP. Itu ada rutin tuh, ada punya KSP di antara Heritage waktu itu. Oh. Jadi ASN muda yang akan pindah ke IKN itu. Lu tau gak ASN yang mau pindah ke IKN lagu favoritnya apa sekarang? Apa? Lagunya Juicy Lucy. Ya apa? Sialan. Kenapa? Ya sialan anjir. Masa kenapa gue? Kan tunjangan bagus, fasilitas oke. Fase keberapa itu bagus tuh? Gue baca buku fasenya di sana. Tapi mereka akan pindah secepat itu ya? Ada beberapa yang udah akan pindah. Dan Secepat yang dia kalau nggak salah di berita yang diutamain yang jomblo kan? Ah, itu gue tahu tuh. Ini maksudnya pengen musnahin jomblo ya? Gimana sih? Asli, gua nggak bisa tuh. Nah makanya kan Gua gue bilang kan, jomblo. yes, lagu theme songnya. Sialan dia. Nah dianya tuh siapa tuh kan? Oke. Iya, karena pada saat dia pindah di sana ASN ini lagunya berubah lagi. Apa tuh? Theme songnya Hampa. Hampa terasa. Gak dong apa. Gak gitu dong. Aduh. Kita balik lagi ngomongin soal komisi lagi. Okay. Komisi lagi. Oke. Gue lihat konten akhir ini komisi naik banget, followers nambah juga banyak banget, secara engagement. Puji Tuhan. Itu soal daycare. Artinya ini kan hal yang di luar pemerintahan. Hal yang di luar, sering kalian capnya tadi juga ngomongin pemerintahan, cari apa yang terjadi dengan isu politik di dalam negeri ini. Tapi ini hal yang di luar pemerintahan, di luar politik. Kenapa ini diangkat juga sama komisi? Apakah ini komisi akan ke depannya akan jadi platform yang seperti ini, menyuarakan tadi Pancasila, kebenarannya, apapun itu, atau seperti apa? Yang pertama tadi gue pengen lurus takutnya ada yang nonton. Oh ini enggak komisi bookingannya bukan ormas ya, bukan gue ngomong Pancasila bukan jadi ormas ya, bukan ya, tolong ya. Bukan ya. Gue sebenarnya pengen ngejokes itu di awal, cuman gue nggak takut juga nanti arahnya ke sana. Iya, jangan ya. Ini tuh maksudnya sila-sila yang ada di Pancasila. 5 sila. Iya, ketuhanan dan lain-lainnya gitu. Itu menjadi dasar kenapa gue nggak takut orang gue berani gitu. Nah. Sebenarnya kemarin itu sebelum kejadian daycare, kita tuh kepikiran bikin lapor komisi ya. Kita bikin lapor komisi. Tujuannya sebenarnya tuh emang pengen bahas politik juga. Karena beberapa bulan yang lalu tuh kan berderet banget ya ketololan politik Indonesia gitu loh. Oke. Mulai dari Ronald Tanur bebas, CCTV-nya nggak dianggap. Gue kesel banget tuh. Ya apalagi kalau udah dikasih Alphard ya pasti bebas lah. Ampun. Gue memang gak setuju, tapi gue gak ngomongin Alphard. Oh ya udah mungkin Pajero ya berarti. Lu bayangin masa CCTV nggak dianggap? Iya. Katanya dia bebas karena dia udah nolongin korban, bawa ke rumah sakit.
Tapi hakim nggak lihat itu korban dibawa dimasukin ke bagasi. Dimasukin ke bagasi, Pak. Itu bukan nolongin itu. Iya, benar-benar sedih Lu banget. tuh mentok aja menurut gue Ronald Tanur. Gitu. Itu Ronald Tanur. Terus kemarin Peggy. Iya kan? Peggy ternyata salah tangkap, nggak terbukti di pra peradilan gitu loh kan. Iya lagi. Ternyata prosedur pemeriksaannya gue lupa tuh ada istilahnya, Pak Susno ngomong nggak valid Peggy. Iya. Ya segala macam. Malah menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya kasus Vina Eki ini apa gitu kan. Masa nutupin narkoba tahun 2016 kan nggak mungkin kan. Ya maksudnya nggak mungkin nutupin itu. Iya kan, nggak mungkin nutupin itu gitu. Terus apa lagi ya, kasus apa lagi kemarin banyak tolol-tololnya. Gubernur Maluku Asli. Utara, mantan gubernur Maluku Utara. Berapa M? 3 M ya? 3M, 30 nama cewek dikeluarin. Ada Putri Indonesia. Saya menganggap dia itu anak. Bapak, kalau nganggap anak, mending anak-anak di jalan yang Bapak pelihara. Ini kenapa cewek semua? Mohon maaf Bapak, nganggap anak gak gitu. Anggap anak itu nggak dibawa ke hotel. Enggak dibawa. Enggak. Ngapain? Apa? Bapak ngapain? Nggak mungkin cabut uban kan, Pak? Nggak mungkin kan? Les Tidak matematika. mungkin. Les matematika. Ada tuh apa ya? Orang Bali, orang Malang yang banyak banget di lupa ada model yang paling banyak katanya dapetin duit dari itu. Uncle. Nggak aki-aki lah. Aki-aki. Oke. Maksudnya kan kalau udah tua tuh banyakin pahala gitu. Bukan Banyakin gaya diranjang gitu kan, gitu. bener, iya. Tolong Anda. Tolong dong, aduh. Iya. Pening banget, ada aja sih. Masa no cewek no project? Iya. Ya semoga dengan kasus Bapak, Iya. pejabat-pejabat lain juga sadar ya. Iya. Ya. Terus ada lagi apa banyak banget kemarin. Damkar. Yang sama Bro Ron juga di Iya, tuh. yang wakil wali kotanya bilang jangan ngomongin aib. Iya, Iya. masa Tapi dia ngebongkar. udah minta maaf Iya. wakil wali kotanya gara video gue ya. Gara-gara video gue kayaknya nyampe terus dia minta maaf ke publik. Ya Pak, maksudnya yang diomongin kan aib yang ada dampaknya ke masyarakat, bukan aib Damkar pribadi ya gitu loh. Maksudnya Iya, ngapain? iya. Kayak terus dibilang kan harusnya kan kalau aib tuh nggak usah diomongin, mending kita ngobrol biar kita bisa ada yang kita selesaiin, ada dibenahin. Yang harusnya dibenahin tuh pola pikir Bapak gitu loh. Ya. Pak, Gitu. ini kata abang saya nih, Pak. Terus apalagi guru ND ngomong gaji Kabupaten ND 250.000, anggota DPR-nya bilang mending kita berdialog, sini datang berdialog. Giliran pemilu Anda turun ke masyarakat, giliran Anda kepilih masyarakat datang ke Bapak. Segitunya nggak mau ninggalin kursi jabatan. Tolong. Maksudnya kan Bapak tahu pasti kan kalau gaji guru ND itu 250.000, harusnya Bapak tuh berpikir, Bapak turun ke masyarakat. Kalau emang anggaran yang nggak bisa naik, dicari solusinya. Dan nggak Pak. mungkin waktu dia tuh lagi turun pas kampanye nggak denger isu itu kayaknya menurut Nggak gua. mungkin. Apa jangan-jangan Bapak selama ini cuma tahu harga nemenin karaoke sama minum doang? Enggak Pak, Iya. Pak, bukan itu maksud teman. Enggak Pak. Abang saya maksudnya ya Bapak memang ya. Nah, banyak banget kan ketololan itu. Menurut gue tuh ketololan apa yang terjadi lah. Nah kita bikin tuh lapor komisi. Awalnya gue pengen tahu ketololan di daerah lain tuh apa. Yuk sini komisi bahas, angkat gitu loh. Tapi kalau sosial politiknya emang kita pengen ngangkat sosial juga, kasus-kasus sosial. Karena kenapa? Balik yang pernyataan awal tadi kita di menit-menit awal, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada dampak dari politik. Iya. Jadi sosial itu juga ada dampak dari politik. Iya. Ketika misalnya ada bapak mukul anaknya atau bunuh anaknya, kita harus cari tahu. Iya. Atasnya politik itu kenapa? Iya. Misalnya ternyata lapangan pekerjaan nggak ada, dia pengangguran, dia di PHK, dia stres, akhirnya dia seperti itu. Iya benar. Nah, jadi kita bisa angkat atasnya gitu loh. Nah, pas banget ini menurut gua daycare ini adalah kado terindah. Kasus ini adalah kado. Kenapa?
komisi bisa mengambil peran di dalamnya. Karena ulang tahun komisi kemarin pas banget tuh, masuk bulan Agustus ulang tahun komisi. Selamat ulang tahun komisi. Yes, thank you. Untung masih bisa ulang tahun ya. Iya, harus dong. Ya kalau nggak ada ulang tahun ketiga kita tahu lah kenapa. Lo paham kan kenapa? Kalau CEO-nya begini bos. Jadi apapun yang terjadi di sosial itu sebenarnya hubungannya dengan politik. Ya contohnya ya ada orang dikasih jabatan menteri sosial ya buat nggak dijegal maju lagi kan. Nggak, balik lagi deker. Oh iya, deker. Kayak kali ini kayaknya gue mulai harus nyapu-nyapuin. Oke, deker ya tiba-tiba datanglah keluarga korban, orang tua baby K dan baby A. Iya. Terus bersama lawyer datang ke gua untuk kayak ya gua kenal lah dari teman-temannya gua, terus datang kayak lu mau nggak bantu untuk memberitakan ini, mau viralkan ini. Jujur gue mengiyakan karena satu, gue punya anak, gue liat video itu pertama kali gue sedih banget, gue bengis banget. Terus yang bikin seru adalah ketika mereka bilang lu mau Gi? Mau tapi dia influencer parenting. Gue bilang enak nih, gue sikat. Terus tapi kakak iparnya anggota DPR. Ayo sikat, gue sikat. Malah makin semangat gue karena kakaknya anggota DPR ya. Lu nggak takut ya? Sok aja. Kan kebenaran. Kalau lu hajar gue hajar balik. Gitu, maksudnya gue hajar balik lah. Nah, tapi ekspektasi gue nggak sebesar ini, jujur. Karena kan followersnya komisi itu 50.000 ya waktu itu ya. Masih ya. Sekarang juga nggak nek banget karena kena shadow ban ya sama Instagram. Kayaknya kalau nggak shadow ban udah 100 ya kayaknya kemarin ya. Kena shadow ban. Sekarang di 67.000. Tiba-tiba meledak banget. Dan pada waktu itu gue berkomitmen ke keluarga korban, gue bilang gue full support ini. Dalam arti nggak cuma memberitakan, gue juga turun langsung ke lapangan mendampingi keluarga korban. Gue bersama para aktivis sosial lain dan influencer juga bikin laporan ke Dumas pengaduan masyarakat. Lo dampingin? Gue dampingin semuanya, mungkin PR ya kali, gue jadi PR-nya kali ya. Gue memberikan saran ke lawyer untuk kalau ini nggak usah, ini iya, secara komunikasi. Dan tuh gue punya kesenangan, kalau gue punya kesenangan pribadi bisa bantu orang sebenarnya. Akhirnya komisi punya dampak. Dampak secara politiknya, dampak secara sosialnya. Akhirnya kita sepakat untuk menseriuskan lapor komisi.co. Laporan ini ya. Lapor komisi.co. Kita bikin follow. Kita bikin IG-nya sendiri karena ya, IG utama kita shadow ban. Ya gue nggak tahu. Masih ya sampai sekarang? Lama itu bisa. Ada temen gue 2 tahun kena shadow ban. Hah? Ada bisa kayak gitu. Nah, tapi maksudnya nggak bisa diapa-apain. Ya itu suka-suka Instagram. No, bukan nggak bisa minta tolong siapa untuk dibantu. Nggak bisa. Wow. Dan kayaknya ini udah kali keempat ya komisi kena shadow ban. Nah itulah kan. Berisik banget sih. Iya berisik banget sih. Ya akhirnya kita pengen seriusin. Tapi kalau ditanya terus apa yang lu akan viralin, kasus-kasus nggak cuma sosial, politik juga. Misalnya kayak bang, ini di rumah gue, daerah rumah gue ini pejabatnya bebel banget, tolong dong viralin. Boleh bang, ini gue ngurusin KTP, gue harus bayar harus bayar administrasi segala macam. Iya 500 ya kan. Cepet. Iya biasanya 250 bang. Ya, sama aja dong kan nggak boleh. Oh ya nggak boleh. KTP nggak bayar. Nggak bayar ya. Itu itu juga. Jadi sosial politik, lu boleh ngadu ke gue, tapi dengan catatan satu, gue nggak cuman pengen viralin. Tapi harus kalau lu viralin, lu ke lambe tur aja. Gue pengen ada actionnya. Iya. Karena menurut gue kalau ya gue nggak mau jadi yang tempat viralin doang gitu. Maksudnya nggak kesana arahnya. Gue akan menjadi jembatan lu mengadu ke tempat yang tepat. Jadi misalnya pemerintah ini, oke ini kementerian apa? Gue kan jembatanin. Kalau misalnya lu punya kasus sampai apa? Tindakan itu selesai. Yes. Gue akan menjembatani lu ke orang yang tepat. Iya. Kalau lu udah punya lawyer, gue akan kerjasama dengan lawyer lu. Kalau lu belum punya lawyer, gue akan carikan lawyernya.
Gitu. Kalau bentuknya pro bono kan pro bono pasti. Dari kemarin tuh kita Karena pro bono. sifatnya memang mau bantu mereka. Bantu. Iya, Karena gue pengen emang komisi berdampak sih ke anak muda. Well, kalau misalnya mau dibilang itulah misinya dari komisi, gue pribadi sangat appreciate hal tersebut karena bagi gue itu berdampak bagi gue. At least gue sekarang kalau lagi di jalan lihat daycare atau hal apa kayak, Dan banyak banget setelah kejadian kemarin tuh ada daycare di Pekanbaru muncul. Sekarang akhirnya satu-satu muncul. Oh berarti memang ini Puji kan Tuhan. banyak yang nggak beres. Iya, gue pribadi, gue secara clear begitu loh. Gue di jalan lihat daycare, pandangannya beda. Iya benar. Mungkin efeknya ke gue pribadi itu jadi kayak, wah, ngeliat sisi negatifnya dari suatu hal atau kejadian. Tapi artinya kan kalau di gue aja ada pemantik untuk lebih kritis melihat sesuatu. Ini kan terjadi di puluhan ribu orang, ratusan ribu orang di Indonesia. Bahwa hal ini ada banyak hal di bangsa banget ini. yang mungkin orang nggak bersuara di luar sana. Iya. Dan gue harus akuin mungkin Mas Gibran dan Pak Prabowo ya, programnya Pak Anies di Pilpres, satu perusahaan satu daycare, Oke. itu bisa dilakukan. Oke. Itu bagus. Gue ngomong di Om Deddy kemarin, gue bilang bahwa pertama pemerintah harus punya kayak standarisasi daycare per 3 bulan di evaluasi. Ya kayak stadion aja lah kalau mau ada sertifikat FIFA-nya atau apa, ada OJK-nya segala macam. Oh ini layak atau enggak daycare-nya. Sama ya mungkin di tiap perusahaan harus ada daycare dan yang menjaga orang-orang yang terlatih sesuai dengan fasilitas standar juga pemerintah. Dan kenapa? Karena gini, banyak banget sekarang kan pasangan-pasangan muda yang pengen berkarir, pengen berumah tangga. Oke. Jadi gini, gue tuh kemarin sangat menyayangkan orang-orang yang punya respon, gimana sih dikasih anak malah ditelantarin, malah dititip. Menurut gue itu juga adalah pandangan yang salah. Karena kan beliau harus kerja dan belum ada mampu juga untuk bisa ngurus salah satu doang yang kerja dan lain sebagainya. Iya. Bener. Jadi menurut gue itu sih. Ya sekarang kan berarti yang BUMN juga udah banyak melakukan hal tersebut. Banyak banget melakukan itu. Sekarang udah mulai jalan Pak RT di setiap kantor-kantor BUMN ada daycare-nya segala macam. Betul. Tapi ada yang iseng tuh, ada yang sempat nanya, gue liat beritanya di mana gitu loh. Ada yang ini kalau kita jadiin badan usaha atau gimana segala macam. Jadi duit juga. Oh ada sempat tuh beritanya kemarin gue Iya dikasih kan? Tahu kan berita itu? mau dijadiin badan usaha. Iya kan? Jangan lah. Jangan lah. Dulu juga daycare di BUMN juga ada kasus tahun berapa 2010-an. Daycare di BUMN juga bermasalah ya. Semoga sekarang udah bagus dan semoga di setiap perusahaan ada daycare. Iya. Gitu. Gue apresiasi itu ide yang bagus dari Pak Anies dan bisa dipakai oleh Pak Prabowo dan Gibran. Mungkin kita bisa kasih kesempatan buat Pak Anies yang ngurus. Mungkin Pak Anies mau jadi Menteri Sosial. Coba gimana Pak Anies? Gak ada yang salah. Ini analisa lagi nih Pak Anies. Coba kita cek. Bisa. Kalau benar jadi Mensos sih. Mungkin mensosnya nggak sih, tapi jadi menteri mungkin tepat. Menteri ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin pilkada lagi ini 1 jam lagi guys sesinya. Janganlah. Jangan ya, nanti jadi berapa episode ini enak banget Jodhe kepo, Bang Giannya nggak balik-balik. Kalau pilkada gue belum ngebaca petanya lah. Iya ini masih. Semua kan nunggu surat rekom. Yes, akhir bulan ini. Akhir bulan ya. Akhir bulan ini kan udah mulai pendaftaran ya. Semoga orang-orang yang udah kita cek track and record. Iya benar. Nggak banyak kok juga yang udah mulai kampanye ini semua masih cek ombak. Lobby elit ya. Untuk bisa lobby elit. Bohir belum mau ngeluarin duit. Karena belum tahu dia akan dapat rekom atau enggaknya. Betul. Perjudiannya belum bisa ditebak kalau nggak bisa ya, ini terlalu dini lah. Ya investornya. Kagian, let's close this dengan apa kita ada di bulan kemerdekaan, bulan kebebasan bangsa ini. Apa yang lo harapin untuk 79 tahun Indonesia ke depannya dan komisi terutama? Kita harus belajar, gue berharap kita semua ya belajar untuk saling mengerti dan saling memahami satu sama lain sih. Dalam arti masyarakat ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat.
pemerintah nggak bisa melimpahkan segala sesuatunya ke masyarakat dan masyarakat juga nggak bisa melimpahkan segala sesuatunya ke pemerintah karena kita berjalan berdampingan. Ini cuma masalah status doang, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita hidup berdampingan gitu. Jadi ya nggak bisa lu tinggalkan pemerintah begitu aja karena lu nggak suka, lu nggak pilih dia, lu jangan juga gitu. Bodoh amat, mampus lu yang milih-milih gitu, yang enggak, jangan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada hubungan dengan politik. Lebih memahami, lebih saling mengerti, karena pemahaman akan melahirkan pemakluman. Jadi harus kita bisa memahami, kita bisa saling mengerti. Terus gue sangat berharap sih masalah toleransi. Gue lagi nggak ngomongin mayoritas dan minoritas, karena mayoritas dan minoritas itu tergantung siapa yang lebih dominan di daerah tersebut. Jadi gue nggak ngomongin agama, gue lagi nggak ngomongin agama, tapi gue lagi ngomongin orang-orang yang merasa punya wilayah itu karena agamanya lebih banyak di daerah tersebut. Ini bisa terjadi dimanapun ya, di agama manapun. Gue lihat ada yang melarang membangun masjid, juga ada, karena di situ banyakkan Kristen. Ada yang larang membangun gereja karena di situ banyakkan Muslim. Enggak, karena tanah yang kita injek ini tidak punya agama. Karena tanah yang kita injek ini tanah yang sama dulu, yang menampung darah dari para pejuang kita yang berjuang tanpa memandang agama. Kenapa pada saat kita sudah mereka, kita memperhitungkan tanah ini punya agama? Jadi jangan. Gitu. Dan buat komisi, pastinya sih semoga komisi kedepannya semakin berdampak dan semakin bisa diterima. Gak cuman ke masyarakat, pemerintah juga bisa menerima dengan kritikan-kritikan kami dan jadi evaluasi bahkan. Iya, jadi evaluasi, pasti harus jadi evaluasi karena kalian tuh pejabat bukan haji bolot ya. Denger dong berarti harusnya. Dengar kalau ngomongin duit. Iya. Jadi ya bisa diterima di masyarakat, bisa disupport masyarakat, bisa disupport oleh pemerintah juga. Gitu. Karena kalau nggak ada penyimbang, gue setuju harus ada penyimbang tetap. Dan komisi.co ya coba untuk menjadi penyimbang dan menjadi jembatan buat anak-anak muda ini. Gitu. Bang Ian, semoga. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah mau main di UMKM. Thank you. Super Kepo ini kita ngobrol banyak hari ini. Wow, meskipun banyak tepi jurang, meskipun gue pening kepala gue, tapi ini banyak banget insight yang perlu kita tahu dan kekepoan gue terjawab. Banyak kekepoan gue terjawab soal Bang Gian, soal komisi, soal apapun isu-isu yang Bang Gian perjuangin. Terakhir gue mau bilang aman ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aman.